Halo semua, perkenalkan nama aku Nabila Dwi Ramadhani. Di sini aku mau ngejelasin nih, apa sih pengertian koperasi dan BMT? Nah, kalau koperasi itu adalah sebuah badan usaha yang dimiliki dan dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi untuk anggotanya itu sendiri. Sedangkan BMT atau Baitul Mal wa Tamwil adalah lembaga ekonomi mikro syariah. Nah, BMT ini memiliki dua peran. Yang pertama Baitul Mal. Baitul Mal itu dia mengumpulkan dana dan menyalurkan dana dari dana infak, sodako, ataupun zakat. Sedangkan Baitul Tamwil, dia itu memberikan pembiayaan atau modal usaha tanpa riba. Jadi, BMT itu kayak koperasi, tapi secara syariah. Hello everyone, my name is Fatu Sane, and today I'm incredibly excited to talk about something that's transforming lives and communities, cooperatives. You might have heard about them, but do you know the products and services are apparently a lot? A system where you can genuinely save money, access loan when you need them, and also buy your basic necessity at a cheaper price, all by being the part of the group that truly looks out for you. Let's dive in and see what they offer. Product and service that BMT offer, we have the savings, we have the business financing, and also the zakat and impact that aligns with the Islamic principles. Halo, nama saya Muhammad Aufadia Ulhaq. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan usahanya nih teman-teman. Ya, di koperasi itu kan ada kegiatan usaha simpan pinjam, produksi, konsumsi, hingga jasa. Dan di koperasi itu kan pasti ada yang buat usaha tuh. Ya, contohnya itu kayak toko, tempat makan, hingga fotokopi. Nah, kalau BMT itu kan banyak banget tuh membantu kegiatan UMKM. Nah, misalnya aja kayak modal usaha buat pedagang kecil, habis itu ada edukasi pengelolaan keuangan syariah, habis itu kan ada program sosial tuh, contohnya itu kayak zakat tuh teman-teman. Dan kalian tahu gak, koperasi di Indonesia itu gak boleh berdiri sembarangan. Ada regulasinya, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Undang-undang ini mengatur tentang keanggotaan, jenis-jenis koperasi, pembubaran, hingga pembentukan koperasi itu sendiri. BMT sebagai lembaga keuangan yang memiliki badan hukum yang sama dengan koperasi, itu juga harus mengikuti regulasi undang-undang yang sama dengan koperasi, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Tetapi bedanya, BMT juga harus mengikuti peraturan-peraturan syariah, karena BMT merupakan lembaga keuangan yang berbasis syariah. Oke. Sebelumnya perkenalkan, kami mahasiswa UI Syarif PDITU Jakarta, Bapak. Saat ini kami izin untuk melakukan wawancara terkait tugas dari mata kuliah, bank dan lembaga keuangan lainnya. Ya. Ya, silakan bisa dilanjut. Saya di kantor Pengadilan Agama Jakarta Barat sebagai sekretaris Koperasi Amanah namanya. Koperasi Amanah Pengadilan Agama Jakarta Barat. Baik Bapak, apakah kita bisa mulai untuk masuk ke pertanyaan pertama? Ya, silakan. Saya akan berusaha jawab sesuai kemampuan saya, sesuai pengetahuan saya untuk bisa menjawabnya ya, adik-adik ya. Silakan. Baik Bapak, terima kasih. Oke, baik Pak. Izin bertanya Pak. Ya. Sebelumnya, kalau boleh tahu pendapat Bapak nih terkait pas mendengar Koperasi Merah Putih itu dicetuskan oleh Bapak Presiden Prabowo. Itu menurut pendapat Bapak seperti apa Pak? Kita kembali dulu pada pengertian tentang koperasi. Koperasi itu apa?
koperasi itu adalah suatu usaha ekonomi bersama yang disusun atas asas kekeluargaan dan kegotong royongan. Artinya suatu koperasi itu dibentuk dari keinginan para anggotanya untuk mengembangkan diri secara ekonomi agar bisa berkembang ekonominya, taraf hidupnya bisa meningkat. Sedangkan terhadap koperasi merah putih, ini saya kurang tahu lebih lanjut karena ini adalah program pemerintah, bukan didasarkan pada keinginan rakyat Indonesia untuk membentuk suatu kegiatan keekonomian atas nama koperasi. Tapi ini adalah suatu program dari pemerintah yang sudah ditetapkan supaya keekonomian atau ekonomi rakyat ini bisa meningkat. Nah, kalau ingin membentuk suatu yang namanya koperasi, koperasi itu unik, beda dengan katakan lembaga ekonomi yang lainnya seperti perseroan terbatas atau mungkin usaha-usaha ekonomi yang lain, gitu kan. Kenapa tidak mengembangkan koperasi yang sudah ada, semisal koperasi unit desa atau koperasi simpan pinjam di rakyat yang sudah ada, atau kumpulan-kumpulan koperasi yang lain seperti koperasi batik itu ada di Semarang, koperasi bawang yang ada di Brebes dan lain-lain seperti itu. Jadi secara pengetahuan tentang koperasi merah putih saya kurang begitu paham tentang kegiatan usahanya dan keanggotaannya seperti apa, saya kurang paham. Oke, Ya, silakan. terima kasih Bapak atas pendapatnya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Ya, silakan. Ya, silakan yang lainnya atau mungkin ada pendapat atau pertanyaan lagi yang ingin disampaikan. Mana suara saya terdengar jelas nggak di situ? Terdengar Pak, terdengar jelas Pak. Mungkin Hafiz bisa langsung diajukan pertanyaannya Hafiz. Ya, silakan dilanjut. Oke Bapak, selanjutnya saya juga ingin bertanya. Tadi kan ada ini ya disebutkan bahwa ada kontroversi nih terkait soal putih. Ada. Nah, menurut Bapak gimana itu Bapak terhadap kontroversi tersebut? Ya, namanya sebuah kebijakan memang tidak terlepas dari adanya pro kontra atau kontroversi. Sepanjang kebijakan itu baik dan membawa dampak positif, kebijakan itu bisa dilaksanakan dan adanya pengawasan yang ketat dari suatu kebijakan, maka menurut saya ya silahkan dilanjutkan atau dilaksanakan saja. Menurut saya seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, strategi yang baik buat ngatasin kontroversi itu gimana sih sekiranya menurut Bapak gitu? Ya, kalau menurut saya adanya sebuah kebijakan itu bisa terlaksana harus melibatkan semua stakeholder. Ini koperasi merah putih bergerak dalam usaha apa, keanggotaannya siapa, itu yang harus dikelola dari situ, ya kan? Tentunya kalau ini paling tidak kita harus mengetahui dulu anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya seperti apa. Koperasi itu ada sebuah anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Berpijak dari itu, kegiatan koperasi bisa dijalankan oleh anggota atau kepengurusannya. Nah, dari situ juga nanti harus ada lembaga pengawas yang bisa mengontrol jalannya suatu kegiatan lembaga ini.
Ya, menurut saya seperti itu. Jadi harus diajak semua itu, stakeholdernya diajak. Ini seperti apa, diperkenalkan kepada masyarakat. Masyarakat kalau mau memanfaatkan koperasi ini seperti apa keuntungan dan kerugiannya jika mengikuti yang koperasi yang seperti ini. Itu yang menurut pendapat saya. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin teman-teman bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Ya, artinya berdampak atau tidak tergantung itu adalah kebijakan dari pemerintah. Apakah mau mengajak koperasi yang sudah ada ini untuk berkolaborasi atau hanya koperasi ini yang dihidupkan karena adanya program pemerintah, itu kan. Kalau ternyata dia berjalan sendiri karena adanya program tertentu dari pemerintah, maka koperasi-koperasi yang sudah ada, ya mohon maaf, akhirnya mungkin akan tersingkir. Tapi kalau dia mengajak stakeholder yang lain, koperasi-koperasi yang sudah ada, ini bagaimana ditingkatkan secara pengelolaannya, SDM pengurusnya ditingkatkan, kalau mungkin lembaga atau permodalannya ditambah, ya kemungkinan koperasi yang sudah ada ini akan terus berkembang bersama. Itu ya, jadi tergantung tujuan pemerintah itu apa hanya untuk dirinya sendiri atau untuk mengembangkan dan membangkitkan yang sudah ada, itu aja. Oke. Ya, Terima kasih, Fato, Bapak. gimana kabarnya? Fato ini dari mana ini? Aku dari Gambia. Oh, Gambia. Sudah berapa lama di Indonesia? 2 tahun 5 bulan. Alhamdulillah, berarti lancar ya bahasa Indonesia ya? Itu sedikit ya. Oke, lanjut. Silakan, Fato, ada pertanyaan, silakan disampaikan. Yang pertanyaan terakhir itu, ada enggak saran dari Bapak biar koperasi lokal tetap bisa tumbuh dan bersaing secara sehat, Bapak? Ya, menurut saya sih bagaimana suatu koperasi itu bisa tetap eksis gitu kan. Koperasi itu ada tingkatan-tingkatannya. Kita ada koperasi, tentu nanti tingkatan berikutnya ada induk koperasi, ada gabungan koperasi yang lebih di atasnya lagi. Itu seharusnya yang lebih tinggi tingkatannya itu memberikan pembinaan kepada koperasi-koperasi yang ada di bawah. Kita mengetahui keinginan mulia dari pembentuk koperasi ini dulu, Bapak Dr. Muhammad Hatta, gitu kan. Bagaimana supaya ekonomi rakyat Indonesia ini bisa meningkat. Dibentuklah suatu koperasi. Kalau di bawah secara administratif hanya seadanya, kita tahu sendiri mungkin pengelolaannya ya asal jadi gitu kan. Tentu ada namanya induk koperasi di atasnya lagi. Itu bisa memberikan bimbingan, memberikan pendampingan bagaimana pengelolaan koperasi secara baik dan benar. Kalau perlu dia bisa memberikan penambahan dana, kan pinjaman dana atau mungkin dikerjasamakan dengan lembaga yang lain semisal perbankan untuk penambahan permodalan. Ada lagi gabungan koperasi namanya. Itu nanti bisa saling sharing pengalaman, sharing pengetahuan bagaimana suatu koperasi itu bisa berjalan dengan baik. Jadi tidak mungkin suatu koperasi itu bisa berjalan sendirian, bisa berkembang secara lebih baik tanpa adanya pendampingan atau bimbingan dari koperasi yang lebih tinggi tingkatan kedudukannya
serta lebih banyak pengalamannya. Kalau seumpama koperasi ini misalkan di tempat kami itu kan hanya sebentuk koperasi simpan pinjam saja itu kan. Itu ya hanya muter-muter di situ saja. Jadi untuk mengembangkan, ada sih dulu di tempat lain di Jakarta Timur itu ada unit usahanya juga, ada pertokoannya. Itu bisa dikembangkan, pertokoannya lumayan bagus, maju karena anggotanya banyak, terus pengunjung di tempat tersebut juga banyak. Beda dengan di tempat kami saat ini Jakarta Barat, itu anggotanya tidak terlalu banyak, untuk tingkat rotasi atau perputaran kegiatan ekonominya juga tidak terlalu banyak, karena kita memang tugas pokok utama kita bekerja melayani masyarakat, bukan untuk mengembangkan koperasi itu. Jadi kita hanya pada seputar itu aja, simpan pinjam aja. Kalau secara teoritis, secara umum suatu koperasi bisa berkembang, dia memang harus ada kegiatan pendampingan, ada kegiatan pengelolaan dari yang lebih tinggi supaya secara administrasi itu bisa berjalan dengan baik. Oke, terima kasih Bapak untuk jawaban. Ya, silakan yang lain lagi mungkin. Mungkin bisa dicukupkan ya pakai untuk interview kali ini. Mungkin saya cuma meminta ini, mungkin ada closing statement sendiri itu dari Bapak untuk Koperasi Merah Putih di Indonesia gitu. Ya, sebagai closing statement, Koperasi Merah Putih ini saya kurang tahu persis, tapi memang dalam link-link berita diberitakan memang keinginan untuk meningkatkan keekonomian atau kegiatan ekonomi masyarakat gitu kan, sehubungan dengan program dari pemerintah tentang adanya ketahanan pangan, adanya program makan bergizi gratis dari pemerintah. Itu seharusnya koperasi ini juga bekerja sama atau mengajak stakeholder, rakyat, UKM kecil yang sudah ada, koperasi-koperasi yang sebelumnya sudah eksis, itu harus diajak bekerja sama agar semuanya terlibat, agar semuanya menikmati perkembangan atau kebangkitan ekonomi yang memang sudah diprogramkan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup keekonomian rakyat Indonesia. Seperti itu. Jadi jangan hanya sebuah program yang harus ada, harus jalan, tetapi nanti secara pelaksanaannya ternyata kurang tertata dengan baik. Itu aja kalau menurut saya. Oke, terima kasih Bapak atas informasi dan kesempatannya ya, diberikan kesempatan untuk mempertanyakan dan menginterview gitu terkait Koperasi Merah Putih ini sendiri. Kami ucapkan terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama Mas David, Mbak Fato, Mbak Nabila, Mas Muhammad, terima kasih kita bisa ngobrol bareng. Mungkin kalau ada informasi-informasi yang lain kita bisa sambung ngobrolan bersama. Untuk informasi selanjutnya tentang koperasi, ada baiknya adik-adik ini bisa menanyakan kepada Dinas Perkoperasian setempat. Bisa digali lebih dalam apa itu Koperasi Merah Putih, kalau perlu anggaran dasar, anggaran rumah tangganya bagaimana, itu pelaksanaan kerjanya bagaimana, itu akan lebih, informasinya akan lebih kaya lagi ya, kalau bisa yang seperti itu ya. Oke, mungkin teman-teman sekalian kita tutup interview untuk hari ini dan jangan lupa ucapkan terima kasih kepada Bapak siapa sebelumnya Bapak? Pak Hamim. Ucapkan terima kasih kepada Bapak Hamim
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak, Pak. Halo, ayo ngumpul. Udah mau selesai nih. Oke. Oke. Yang masih berdiri, bendera makin tinggi, berkibar tiap pagi, dimakan matahari. Merah makin memudar, yang bunglon merasa benar. Putih makin menguning, yang pintar masih berpaling. Ditinggal beasiswa, tenang kawan tak apa, bertahan buat apa, belum ada artinya, masih dipeluk setan. Alergi peradaban, alergi kemajuan, mendorong kemunduran. Mimpin di esok hari, adakah yang cukup mampu mewakilkan suara kami? Tak ada yang tahu, ada yang cukup peduli, umat yang dikelabui, melupakan masa lalu. Namun kami belum tentu di kerusuhan lagi, perang nuklir lagi. Roll kamera and action. Nah, kalau UMKM itu kan, itu kayak membantu. Gue lupa. Pastinya ya bisa. Oh, udah. Gitu ulang-ulang. Sebuah barang usaha yang dimiliki dan dikelola melalui tembakau. Gue lupa lagi. Part of this. Hello everyone, my name is Fatisani, and today I'm incredibly excited to talk about something that's incredibly. Part of this.